Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renanda Ayu Krisdianti dengan NIM akhir 129 dari Fakultas Hukum UNESA. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan hukum pidana. Jadi, keberadaan hukum pidana itu tujuannya untuk apa sih? Nah, terkait hal ini maka ada 3 aliran yang berkembang. Yang pertama, aliran klasik, yang kedua, aliran modern, dan yang ketiga, aliran neoklasik. Saya mulai dari aliran yang pertama, yaitu aliran klasik. Nah, aliran klasik ini dalam hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Nah, aliran ini menitik beratkan pada kepastian hukum. Jadi munculnya aliran klasik ini karena rezim kuno pada abad ke-18 itu hakim memegang kekuasaan absolut dan tiran. Jadi aliran ini merupakan reaksi dari rezim tersebut yang menghendaki hukum pidana itu seharusnya tersusun secara sistematis dan uh, titik beratnya itu pada kepastian hukum. Aliran klasik ini juga berpijak pada 3 hal, yaitu yang pertama asas legalitas, yang kedua asas kesalahan, dan yang ketiga asas pembalasan yang sekuler. Saya bahas yang pertama dulu, yaitu asas legalitas. Seperti yang kita ketahui, asas legalitas itu menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mengatur, dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Jadi, hanya undang-undanglah yang mampu menentukan hukuman atas suatu kejahatan. Hakim itu dilarang menjatuhkan hukuman melebihi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua adalah asas kesalahan. Nah, asas kesalahan itu berarti dipidana tidaknya seseorang itu tergantung apakah orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi, seseorang dapat dipidana itu untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. Yang ketiga adalah asas pembalasan yang sekuler. Nah, asas pembalasan yang sekuler ini berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikarenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan seberat apa perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu. Beralih ke aliran selanjutnya, yaitu aliran modern. Nah, aliran modern dalam hukum pidana ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran ini berpusat pada pelakunya, yang mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, termasuk tindak pidana, itu dipengaruhi oleh watak dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam aliran ini pelaku hendaknya tidak dipidana, namun cukup hanya dengan tindakan memperbaikinya. Aliran modern ini didasarkan pada 3 pijakan. Yang pertama, memerangi kejahatan, yang kedua, memperhatikan ilmu lain, dan yang ketiga, ultimum remedium. Kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama, yaitu memerangi kejahatan. Memerangi kejahatan ini berarti dilakukannya cara mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Jadi daripada memidanakan seseorang, bagaimana dengan melakukan suatu hal untuk mengatasi kejahatan tersebut. Kemudian yang kedua, memperhatikan ilmu lain. Ini berarti perbuatan seseorang itu tidak dapat dilihat secara yuridis saja, melainkan harus memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ultimum remedium. Nah, ini berarti hukum pidana merupakan sarana terakhir, sarana paling akhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Nah, ultimum remedium ini berlaku secara universal, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh negara itu berlaku yang namanya ultimum remedium ini. Yang terakhir adalah aliran neoklasik. Nah, aliran ini tidak muncul setelah aliran modern, melainkan aliran ini muncul bersamaan dengan aliran
modern sebagai pembaruan dari aliran klasik sebelumnya. Nah, aliran neoklasik ini itu aliran yang berusaha untuk memperhatikan keduanya. Jadi, kalau aliran klasik itu kan memperhatikan perbuatannya, aliran modern memperhatikan pelakunya. Namun, aliran neoklasik ini memperhatikan dua-duanya, baik perbuatannya maupun pelakunya. Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum pidana, maka aliran neoklasik ini itu bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap individu atau perseorangan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Mengapa? Karena menurut aliran ini itu pemidanaan harus didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan, sekaligus harus memperhatikan kondisi pelakunya juga. Jadi kesimpulannya, ketiga aliran ini itu berbeda. Aliran klasik itu lebih menitik beratkan pada perbuatannya, aliran modern menitik beratkan pada pelakunya, sedangkan aliran neoklasik ini menitik beratkan pada dua hal tadi, yaitu pada perbuatannya maupun pelakunya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.